Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Perenungan kita pada pagi hari ini akan terambil dari Lukas pasal 13 ayat 1 sampai 5 dengan judul perikop dosa dan penderitaan. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampur Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian." Saudara yang terkasih, dalam perikop yang sudah kita baca, ini diceritakan bahwa beberapa orang datang kepada Yesus dan menceritakan sebuah peristiwa yang sangat tragis. Mereka bercerita bahwa ada beberapa orang Galilea yang dibunuh oleh tentara berdasarkan perintah Pilatus. Nah, tidak hanya dibunuh, darah korban juga dicampur dengan darah kurban di bait Allah. Kemudian mereka dan beberapa murid Yesus menganggap bahwa korban-korban yang mengalami kejadian tersebut lebih berdosa daripada orang Galilea yang lain. Mereka juga mengira bahwa 18 orang yang meninggal ditimpa menara di dekat Siloam itu lebih besar dosanya daripada orang Yerusalem lainnya. Nah, intinya mereka beranggapan bahwa jika ada bencana yang menimpa seseorang, maka hal itu diakibatkan karena dosa yang mereka lakukan. Nah, namun Yesus meluruskan pemahaman mereka tentang hal ini. Ia mengatakan kepada mereka agar tidak begitu saja menilai suatu kejadian sebagai hukuman dari Allah. Cara hidup seseorang tidak menentukan bagaimana cara kematiannya kelak. Banyak orang benar yang mengalami kematian yang mengenaskan. Yesus sendiri bahkan menjalani kematian yang mengerikan dan dipandang hina. Nah, sebaliknya orang jahat yang meninggal dengan cara yang dinilai terhormat oleh manusia. Nah, karena itu Yesus mengajarkan kepada mereka untuk tidak berfokus pada apa yang dialami seseorang di dunia ini, termasuk cara kematian mereka. Sebaliknya, Dia mengajak mereka untuk memfokuskan pada sesuatu yang jauh lebih penting, yaitu pertobatan hidup dan menyambut anugerah Allah yang menyelamatkan agar tidak mengalami kebinasaan kekal. Saudara, ajakan ini juga berlaku bagi kita sekarang sebagai orang percaya. Kita diajak untuk tidak tergoda menghakimi orang lain dan kemudian membenarkan diri sendiri. Ketika seseorang mengalami peristiwa buruk, kita tidak boleh terburu-buru menghakimi mereka dengan menganggapnya sebagai hukuman dari Allah. Sebaliknya, kita harus mengarahkan fokus kita pada pertobatan dan pembaharuan hidup sesuai dengan keserupaan dengan Kristus. Sehingga jika tiba saatnya nanti kita kembali kepada Bapa, Ia akan mendapati kita berkenan kepadanya. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, bagaimanakah cara saudara melihat sebuah peristiwa yang dialami oleh orang lain, terutama peristiwa yang tidak baik? Jika saudara masih tergoda untuk menilainya sebagai suatu hukuman dari Allah karena dosa yang mereka lakukan, maka marilah mengambil waktu untuk mendoakan hal tersebut. Mari berdoa agar Tuhan mengubahkan cara pandang saudara agar tidak mudah menilai kehidupan orang lain. Dan mari meminta kekuatan dari Allah agar saudara dapat mengarahkan fokus pada pembaharuan hidup menuju pada keserupaan dengan Kristus.
Demikian renungan kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih penyertaan Tuhan kepada kami sampai hari ini, sehingga kami dapat memulai hari kami lagi dalam keadaan yang baik dan sehat. Ya Tuhan, kami juga sudah merenungkan kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kepada setiap kami bahwa kami harus selalu mengarahkan fokus kehidupan kami kepada pembaharuan terus-menerus di dalam Tuhan, sehingga kami semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Ampuni kami jika selama ini kami terlalu sibuk untuk menilai kehidupan orang lain dan kami lupa untuk melihat kepada kehidupan kami sendiri. Ya Tuhan, ajar kami untuk terus dapat merefleksikan bagaimana kami menjalani kehidupan dan kemudian kami dapat memperbaikinya dari hari ke hari. Tolong kami Tuhan, berikan kami kekuatan untuk melakukan dan mengingat firman-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga menyerahkan seluruh kehidupan kami dan semua hal yang akan kami kerjakan hari ini. Biarlah kami terus berjalan dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.